merasa capek di dalam sebuah urusan itu hal yang wajar. Nabi Musa aja yang terkenal nabi yang sangat kuat, nabi yang sangat tangguh, ternyata beliau capek juga. Bahkan ketika Nabi Musa melakukan perjalanan dari Mesir ke Madian atau dari Kairo ke Yordania, Nabi Musa itu ngadu sama Allah, Robbi, inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, saya benar-benar fakir, benar-benar butuh kebaikan yang engkau turunkan kepada saya. Artinya saya tuh udah capek banget dengan perjalanan panjang, saya sekarang lapar, saya nggak punya tempat bernaung, saya nggak punya siapa-siapa. Fakir, arti fakir itu sangat butuh, sangat dalam kondisi yang prihatin gitu. Jadi merasa capek itu sebetulnya hal yang wajar sih teman-teman. Kalian nggak perlu ngerasa bersalah ketika sesekali kalian ngerasa aku capek banget, aku lelah banget, aku penat banget, aku tertekan banget, aku kayaknya ngerasa exhaust banget, aku ngerasa udah habis-habisan lelahnya. Itu hal yang wajar teman-teman. Para nabi pun merasakan seperti itu. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Muhammad SAW. Jadi merasa lelah itu bukan hal yang berlebihan. Merasa lelah itu bukan hal yang nggak normal. Merasa lelah itu sesuatu yang sangat wajar. Itu adalah fitrah kita. Sehingga ketika Nabi Musa merasa lelah, Nabi Musa minta kepada muridnya untuk dihidangkan kembali makanan yang mereka udah siapin. Kalau dalam bahasa mental health, makan enak itu adalah salah satu bentuk self-reward atau dopamin. Dan itu hak semua kita. Jadi kalau kita lagi ngerasa lelah, kita punya hak banget untuk memberikan apa yang membuat kita terpenuhi kebutuhannya. Kayak misalnya istirahat, atau makan enak, atau melakukan hal-hal yang bisa ngembaliin mood kita, kayak mood stabilizer, serotonin, atau mungkin mencari sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan emosional kita seperti hormon cinta atau oksitosin, atau bahkan kalau kita ngerasa kayak tersakiti secara mental dengan beban yang diberikan kepada kita, tuntutan yang diberikan kepada kita, sehingga kita butuh painkiller atau kalian kayak pengen menghilangkan rasa sakit yang secara mental itu kalian rasakan gara-gara tuntutan yang berlebihan, gara-gara omongan orang, gara-gara beban yang sangat banyak yang kita sebut dengan painkiller atau endorfin. Itu nggak apa-apa banget. Kalian bisa mencari endorfin dengan olahraga, itu hak kalian. Walaupun olahraga kadang-kadang butuh sedikit modal, kayak misalnya menjalankan hobi, kalian harus bayar lapangan atau patungan sama teman-teman, nggak apa-apa, itu hak kalian. Atau kalian pengen misalnya kayak ke tempat yang lebih nyaman, ke alam, atau mungkin kalian nabung buat umroh, itu bagian dari serotonin kalian, mood stabilizernya kalian. Atau kalian makan enak, beli sesuatu yang kalian butuhkan sebagai dopamin, supaya kalian bisa merasakan kembali self reward, bahwa kalian itu layak mendapatkan itu hasil perjuangan kalian. Itu sesuatu yang wajar. Apa dalilnya? Nabi Musa yang bilang kepada murid beliau, mengatakan, atina ghoda'ana, berikanlah kami makanan yang sudah kita siapkan. Jadi makan makanan yang udah disiapin, makanan yang layak, itu bagian dari dopamin, dan itu sah sekali. Sehingga kalian nggak disebut egois bahkan ketika kalian membagi harta kalian untuk diri kalian, untuk tanggungan kalian. Tanggungan kalian ini bisa keluarga kecil kalian, bisa juga anak-anak kalian, atau bahkan bisa orang tua, adik, siapapun. Tapi kalian harus membagi itu. Jadi teman-teman, itu nggak masalah sama sekali. Itu bukan hal yang berlebihan. Jadi teman-teman, justru saya berharap kita semua itu menyadari ya betapa lelah kita itu adalah bagian dari fitrah kita sebagai manusia. Kamu manusia, saya manusia, kita semuanya manusia. Jadi sebagai manusia, kita merasa lelah itu hal yang wajar banget. Hatta seorang rasul, seorang nabi sekeren Nabi Musa, Nabi Muhammad aja, mereka merasa lelah. Jadi kamu berhak untuk merasa lelah, kamu berhak untuk merasa capek, kamu berhak untuk memberikan kebutuhan diri kamu, waktu, atau mungkin kebutuhan-kebutuhan lain kayak tadi dopamin, self reward, karena kamu adalah manusia. Mungkin sebagian kita berpikir kayak, gimana ya cara kita mau memberikan hak diri kita kalau misalnya tuntutannya aja lebih dari yang kita punya, atau pas-pasan gitu. Jadi uang kalian tuh habis buat orang tua dan buat adik-adik.
Jadi kalian nggak punya sisa lagi buat diri kalian sendiri, apalagi buat ditabung. Sebetulnya nggak berlebihan teman-teman kalau kalian mulai memanage keuangan kalian secara proporsional, secara adil ya. Kita nggak boleh juga bersikap zalim sama diri kita sendiri. Kita harus adil sama diri kita sendiri. Dan keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan, kata Allah dalam Al-Quran. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Bersikap adil lah, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Dan ketakwaan itu membuka banyak jalan keluar dan juga rezeki. Makanya kalian nggak boleh zalim juga sama diri kalian sendiri. Wajar sekali kalau kalian membuat manajemen, misalnya ya, ini sederhananya ya, kalian hartanya dibagi 3 misalnya. Sepertiganya buat orang tua, sepertiganya buat adik-adik, sepertiganya buat diri kamu sendiri. Ini kalau misalnya mau dibikin porsinya sama, walaupun konsep keadilan itu bukan berarti sama ya, tapi proporsional. Bisa aja dibagi 4, seperempatnya buat orang tua, seperempatnya buat adik, 2/4-nya buat diri kamu sendiri, atau setengahnya buat diri kamu sendiri, dan itu sangat wajar. Artinya kamu nggak egois kok dengan memanage keuangan kamu, dengan memberikan hak buat diri kamu sendiri. Bahkan nanti ketika kamu udah berkeluarga pun kayak gitu. Selain kamu menafkahi istri dan anak-anak, kamu juga butuh biaya untuk dirimu sendiri. Karena saya punya teman, dia pernah curhat kayak gini. Setiap dia dapat gaji, selalu diserahin semuanya buat istrinya. Jadi istrinya yang ngelola keuangan, sehingga dia nggak punya bagian kecuali yang dijatah sama istrinya. Menurut saya sih nggak fair ya, dan itu nggak adil. Karena kamu punya hak buat diri kamu sendiri. Misalnya kamu yang bekerja kan, kamu yang bersusah payah gitu kan, kamu punya hak untuk menguatkan diri kamu dengan dopamin